Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati alias Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, Hati hari ini bakal membahas mengenai meningitis. Nah untuk membahas mengenai meningitis ini kita sudah bersama dengan dokter spesialis saraf, dokter Zam. Halo dok. Dokter Zamzanaria, Iya, spesialis magister kesehatan. iya. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Udah Ya lama saya Allah. nggak ketemu dokter ya. Terakhir kapan tuh dok? Sebelum pandemi kayaknya dok. Iya lama banget udah setahun kayaknya ya. Heeh. Iya, Dok, sebelum kita mulai ke tema ini, Dok ya, boleh dulu dikenalin dong diri dokter itu dokter prakteknya di mana? Oh gitu. Siapa Nanti tahu mau periksa sangkanya sama dokter? nanti sangkanya promosi lagi. Iya, nggak apa-apa, Dok. Oke oke. Saya dokter ahli saraf. Saat ini bertugas di 3 rumah sakit. Rumah Mm-mm. sakit Abdul Muluk, Rumah sakit Advent, dan Rumah sakit Geraha. Pengabdian utama tentu yang di Abdul Muluk PNS sebagai Mm-mm. pegawai negeri sipil, di Advent dan di Geraha mensupport pelayanan publik di swasta. Iya, Mbak, sibuk ya berarti dokter ini. Waduh, sibuk. Jadi kalau keluarnya jam 8, pulang itu bisa jam 12, jam 1 malam loh. Waduh, besok pagi balik lagi praktek lagi, Dok ya. Nah, gitu terus. Tapi ya Allah, yang penting utama ikhlas melayani pasien, insya Allah. Sip. Kekuatan doa pasien. Iya, ini dokter sehat ya, Dok ya. Alhamdulillah. Hmm. Kemarin sih sempat nggak enak badan, makanya langsung istirahat total. Ini Mm-mm. Ibu nih, pengen berbagi nih. Iya. Nah, Dok, sekarang kita mau bahas mengenai meningitis, Dok ya. Meningitis ini kan masih ditakutin orang ya, Dok ya. Karena kan Ya, banyak tentu yang meninggal harus. karena meningitis. Ya, Heeh. Ya ada beberapa public figure lah yang juga meninggal karena penyakit ini ya, Dok ya. ya. Nah, sebenarnya meningitis ini apa ya, Dok ya? Meningitis itu adalah meningitis. Mening Mm-mm. adalah, jadi kalau otak kita ini dibungkus oleh satu selaput yang namanya mening, pembungkus otak. Nah, bila pembungkus otak ini meradang dengan berbagai infeksi, berbagai macam viral, kuman, berbagai kuman ya, misalnya virus, bakteri, jamur ya, kemudian parasit, kemudian yang lainnya, maka eh, selaput otak yang tadi saya bilang pembungkus otak ini bisa terjadi peradangan. Nah, ini yang disebut meningitis, yaitu adanya infeksi yang terjadi pada selaput pembungkus otak, ya. Sehingga nanti tentu memberikan gejala-gejala yang luar biasa pada otak. Mm-mm. Iya. Nah, orang yang mengalami meningitis ini, Dok, dia akan merasakan gejala seperti apa itu, Dok? Nah, jadi gini, meningitis ini sebelum kita masuk ke menuju gejala, kita harus Mm-mm. juga tahu penyebab-penyebab kuman apa sih yang suka Mm-mm. menyebabkan infeksi pada selaput otak. Satu bisa virus, ya. Nah, kita sebut meningitis virus. Yang kedua bisa bakteri, ya. Kita sebut meningitis bakterius. Jadi secara klasifikasi akan kita bagi berdasarkan jenis cairan yang diproduksi oleh kuman ada dua. Meningitis serosa, meningitis purulenta. Mm. Meningitis serosa adalah meningitis yang produksi kumannya, cairannya berbentuk jernih, ya. Serus dia, jernih dia, kuning-kuning jernih. Kalau purulenta, meningitis yang menghasilkan cairan kumannya berwarna hijau, nanah gitu. Nah, meningitis purulenta ini disebut meningitis bakteril, bakteri. Jadi penyebab meningitis purulenta ini sudah pasti bakteri gitu. Tapi kalau meningitis serosa ini satu bisa virus, bisa jamur, bisa ada satu jenis bakteri yang menghasilkan cairan kayak serus, kayak virus, ya. Makanya dia masuk meningitis serosa, yaitu satu-satunya kuman bakteri adalah yang menghasilkan seperti cairan jernih tadi, TBC. Makanya Mm. meningitis yang disebabkan kuman TBC bakteri dimasukkan ke meningitis serosa, bukan meningitis bakteri, karena dia menghasilkan cairannya serus tadi. Itu kalau berdasarkan hasil
dari cairan yang terbentuk oleh bakteri ataupun kuman. Kalau disebabkan karena periode waktu, maka meningitis ada yang akut, ada yang subakut, ada yang kronis. Kalau akut artinya mendadak banget, onsetnya itu sekitar 7 hari sampai 7 sampai 2 minggu ya. Kemudian ada yang subakut sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, yang lebih dari 1 bulan ini yang kita sebut meningitis yang kronis, yang panjang perjalanan penyakitnya. Nah, itu kalau disebabkan karena kalau klasifikasinya periode waktu. Ada lagi meningitis yang disebabkan karena kuman. Yaitu tadi ada yang karena virus, meningitis virus viral meningitis, kemudian ada yang disebut karena bakteri, meningitis bakteri, ada yang karena jamur, ya meningitis jamur, ada yang karena parasit, iya meningitis parasit. Nah, itu untuk klasifikasi berdasarkan periode waktu, kemudian jenis kuman dan jenis cairan yang dihasilkan oleh kuman tadi. Nah, kalau soal gejala, jadi gejalanya itu ada yang ringan sampai yang berat, tergantung jenis kuman, ya. Kedua, imunitas pasien, ya. Ketiga, ya tentu dampak yang utama tadi ya dua tadi ini ya, satu jenis kuman, yang kedua imunitas pasien, oh ya yang ketiga percepatan pengobatannya. Ini sangat mempengaruhi klinis pasien ke depan ya. Awalnya pasien kadang-kadang ada namanya trias meningitis. Tanda utama gejala pada pasien meningitis apa? Satu, sakit kepala dia. Biasanya sakit kepala dulu. Jadi dokter sakit kepala. Ada yang masih ngomong nih sakit kepala. Pokoknya 5 jam nggak sadar, ya. Jadi sakit kepala. Kemudian panas badan, namanya radang, infeksi. Panas badan menjadi salah satu kriteria, ya. Yang ketiga, kaku kuduk. Jadi kalau kita periksa ini kepala pasien pada saat posisi tidur ya, bukan posisi dokter zaman duduk gini ya, tidur. Kemudian kita lakukan pengangkatan kuduknya, tet gini. Nah, itu akan ada tahanan, namanya kaku kuduk. Di situ indikator bahwa seorang dokter menangkap ada iritasi pada daerah mening tadi, yang meradang tadi ini. Nah, kalau itu kaku, maka disebut kaku kuduk positif. Nah, 3 tanda wajib lah istilahnya ya, 3 tanda wajib pada meningitis yang kita tangkap ini. Panas badan, sakit kepala, dan kaku kuduk. Nanti ada gejala tambahan lagi, Satu, bisa juga diikuti dengan kelemahan, gangguan saraf ya, lumpuh sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri, mulut mencong. Jadi gangguan-gangguan saraf tuh. Kemudian kelopak mata menutup, bicara cadel, ada kejang, kemudian ada juga sampai penurunan kesadaran dari yang ringan sampai yang berat sampai koma ya. Kemudian bahkan ada juga pasien sampai pasca selesai penyembuhan dengan gejala-gejala sisa setelah bekas meningitisnya perbaikan. Iya. Nah, kalau dokter menemukan pasien dengan gejala seperti itu, apa yang akan dokter lakukan, Dok? Nah, jadi gini, yang utama seorang dokter bila menemukan pasien, itu dalam menegakkan diagnostik harus hati-hati. Yang harus kita awali tentu anamnesa. Istilah kita anamnesa apa? Bertanya dari awal sampai akhir, yang lalu-lalu riwayat pasien bagaimana, nanti akan kita rangkum gejala-gejala yang muncul pada pasien. Namanya anamnesa. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Menunjang nggak nih diagnosa kita nih pada pasien ini? Curiga nih meningitis. Bener nggak nih ada kaku kuduknya? Ya kan? Bener nggak ada gangguan sarafnya? Bener nggak ada kelainan-kelainan fungsi-fungsi sistem saraf vokal maupun globalnya? Setelah itu dilakukan bantuan nunjang. Nah, jadi bisa kita bantu kalau untuk meningitis, goalnya, diagnosa pastinya adalah pengambilan cairan lumbal fungsi pada daerah tulang punggung di belakang tulang ekor itu ada daerah lumbal namanya. Kita mengambil cairan LCS. LCS itu cairan otak. Kita ambil di situ, kemudian kita
sedot dan kita masukkan ke mikroskop laboratorium, kita periksa benar nggak ini meningitis. Goalnya adalah ditemukannya kuman pada cairan tersebut. Nah, dibantu lagi CT scan. Karena ada juga meningitis yang yang memberikan komplikasi hidrosepalus. Jadi kayak anak kecil, anak bayi itu, kalau hidrosepalus kan kepalanya gede itu kan. Nah, itu bisa terjadi pada kasus meningitis. Tetapi biasanya orang tidak gede lagi kepalanya karena kelopak tengkoraknya sudah nutup sempurna, sehingga dia nggak neken, dia nggak kebuka keluar. Tapi yang dampak terjadi adalah karena tengkoraknya utuh, dia menekan otak. Nah, ini yang akan menyebabkan pasien, salah satu gejala yang muncul adalah tidak sadar karena tekanan otak tinggi tadi. Iya. Nah, setelah itu dok, itu pengobatannya bagaimana dok? Apakah harus di rumah sakit atau bisa berobat jalan dok? Iya, jadi kalau pasien terdiagnostik itu harus yakinkan dulu, ini meningitisnya apa nih? Penyebabnya kuman apa nih? Virus, jamur, parasit, atau bakteri nih? Dari gejala-gejala klinis maupun penunjang diagnostik yang tadi kita lakukan. Nah, setelah kita dapat informasi yang jelas, pasien meningitis ada fase akut, fase baru terjadi, ya tentu wajib dirawat. Kita kelola dengan pengobatan di rumah sakit. Tentu satu terapi simptomatik namanya. Terapi simptomatik itu apa? Terapi semua keluhan pasien. Dia sakit kepala, kita kasih obat sakit kepala. Dia sesak, kita kasih oksigen. Dia kurang makan minum, nutrisi masuk secara infus ya. Kemudian kalau dia mual muntah, kita kasih anti muntah dan sebagainya. Jadi ada namanya pengobatan simptomatik. Semua keluhan pasien kita kasih obat. Ada lagi pengobatan etiologik, yaitu pengobatan penyebab penyakitnya, kumannya. Kalau dia bakteri, ya antibakteri yang hebat yang harus kita berikan. Ya, anti kuman yang kuat, yang luas, dia mematikan kuman. Namanya antibiotika spektrum yang sangat luas. Kemudian kalau penyebabnya jamur, ya anti jamur yang masuk penyebab kumannya. Jamur misalnya tadi. Kalau virus, nah ini ada kan selebritis kita ya, bilang mengaku meningitis tapi masih senyum-senyum, ketawa-tawa. Saya meningitis sambil senyum-senyum ya. Dan luar biasa ya, pasien meningitis masih senyum-senyum begitu. Memang ada kasus meningitis yang ringan, yaitu meningitis virus. Jadi dari seluruh jenis meningitis yang paling ringan yaitu viral meningitis virulent virus tadi. Ya, makanya ada satu public figure tuh, kalau saya lihat di TV, dia biasa cuma sakit kepala gitu kan. Kemudian ini tapi masih bisa berdandan, senyum. Kalau pasien meningitis nggak ada kayak gitu, nggak ada yang begitu kalau meningitisnya berat. Tapi memang betul ada meningitis yang ringan, salah satunya penyebabnya adalah virus. Iya, itu berapa lama dok itu pengobatan meningitis itu dok? Iya, tergantung penyebabnya tadi. Jadi kalau Dokter Zam cerita dulu yang soal meningitis serus dulu ya, yang cairannya jernih. Meningitis serus itu perjalanan penyakitnya lambat. Artinya datang itu pasien masih bisa sebulan keluhan. Kadang nggak 2 bulan keluhan baru datang ke dokter. Lambat perjalanan penyakitnya. Tapi gejalanya datang ke kita sudah pada telat kadang-kadang. Sudah lumpuh sebelah, sudah mencong, sudah tidak sadar. Ini tipe serusa. Yang paling sering adalah meningitis TBC. Jadi TBC, kuman TBC yang biasanya di paru-paru, itu suka intervensi itu, suka jalan-jalan tuh. Salah satunya larinya ke selaput otak. Dia buat koloni kuman di sana dan akhirnya membuat peradangan selaput otak, terjadilah yang tadi disebut meningitis serusa, penyebabnya karena kuman TBC. Penyakit ini perjalanannya lambat sekali, sehingga pasiennya memang masih agak bersantai-santai, cuma sakit kepala, awalnya panas badan, sebulan nyantai-nyantai di rumah, nggak datang-datang ke rumah sakit tuh, nggak mau kontrol. Nah, akhirnya lumpuh sebelah kanan, nah baru datang ke rumah sakit.
Pas kita cek tek di foto torak, di foto dadanya TBC. Dicek tek sakit kepala, kaku kudu positif. Oh iya, ini meningitis TBC, curiga kuatnya. Dan golnya tetap tadi lumbal fungsi tadi ya. Nah, kalau meningitis serosa karena TBC tadi, pengobatannya tentu obat-obat TBC. Ya, di luar simptomatik yang lain, di luar gejala-gejala yang lain. Nah, untuk obat TBC yang diberikannya seperti TBC pada umumnya. 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Nah, kalau TBC udah ekstra paru, di luar paru, ini otak kan di luar paru, biasanya pengobatannya memang kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Untuk pengobatan meningitis TBC-nya. Ya. Nah, kalau meningitis virus karena virus ya kayak tadi, biasanya pasiennya gejalanya ringan-ringan. Itu aja, simptomatik saja. Tidak ada obat khusus ya. Istirahat total, kemudian kalau panas sakit obat panas, kalau sakit kepala dikasih obat sakit kepala, kalau mual muntah dikasih obat anti mual muntah, dan antivirusnya kadang jarang kita berikan karena dia biasanya self-limiting disease, dia sembuh sendiri. Yang penting imunitasnya harus dikuatkan, makan yang baik, bergizi, protein yang tinggi, minum yang banyak, tentu vitamin-vitamin pengangkat imun ya, seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc ya. Kemudian ada lagi meningitis virus karena jamur. Nah, jamur ini mirip kayak TBC. Perjalanannya agak, tapi lebih cepat yang jamur. Khas pada meningitis jamur. Jadi, kalau tidak mungkin jamur tumbuh di otak. Tidak mungkin jamur tumbuh meradang di selaput otak kalau dia tidak imunitasnya rendah. Jadi ini clue ke dokter kadang-kadang. Ya, bukan kadang sih, sebenarnya informasi wajib ini kita tangkap. Kalau anak ini dapat meningitisnya jamur, udah yakin deh. Ini imunitasnya rendah. Dan salah satu penyebab penyakit imunitas yang rendah adalah HIV. Nah, jadi ini bersahabat banget ini. Jadi kalau orang meningitis jamur, dari kita 99% deh, biasanya pasiennya HIV. Nah, kita cek ini, ya kita obati juga. Jadi penyakit yang numpangnya meningitis jamur, penyakit dasarnya adalah HIV/AIDS tadi. Nah, kemudian yang meningitis purulenta yang disebabkan bakteri. Tadi kan serosa ya. Nah, yang purulenta itu semua bakteri selain TBC. Gejala penyakitnya cepat, mendadak, dan kadang-kadang tanpa informasi dulu. Artinya tanpa peringatan dulu nih. Pasiennya kemarin ngobrol biasa-biasa aja, sehat-sehat, ceria gitu. Mendadak tadi malam langsung panas tinggi. Dalam jangka waktu yang singkat, nggak sadar. Langsung gejala-gejala lain muncul, muntah dan hebat, masuk ke rumah sakit. Purulenta, meningitis yang sangat cepat dalam perburukan pasiennya. Tetapi meningitis purulenta bila ditangani cepat, maka dia hasilnya pun sangat memuaskan. Pasiennya cepat jelek, cepat bagus juga. Ya, jadi artinya cepat dokternya mendiagnosa, jangan pakai acara bajak goyang kelamaan. Karena dia juga cepat meninggal, cepat menuju kematian. Oh, jadi serba cepat ya dok yang meningitis yang Serba gini? cepat meningitis bakteri ini. Kalau kita masih ngelamun, dokternya mikir apa ya, masih jalan terus, sudah. Waktu 3-4 hari pasien kadang cepat dalam kematiannya. Karena memang purulenta gejalanya walaupun dia tadi dokter bilang cepat sekali perbaikannya kalau ditangani dengan cepat, tetapi bila kita tidak menangani dengan ketepatan dan cepat, maka angka kematiannya juga sangat tinggi. Nah, sehingga pada saat kasus kita mendengarkan ini adanya panas badan mendadak, kemudian pasien tidak sadar, langsung cepat mikir, ya, cek kaku kuduk, oh positif ini, oh meningitis nih, bakteri nih, curiga. Jangan nunggu dulu, lumbal fungsi kelamaan, langsung tembak antibiotik yang tinggi.
Biar kita harapkan dia recovery, perbaikan cepat. Dan biasanya pasiennya setelah penanganan langsung siuman, di mana aku? Aku kenapa? Gitu. Kayak sinetron banget dok ya. Kayak sinetron ya. Kayak sinetron kan kayak gitu dok ya, kalau bisa sadarkan diri ya. Di mana aku? Gitu ya. Wah dokter sering nonton sinetron nih dok ternyata. Drama loh, sinetron. Iya kan kalau Aku sinetron nggak film kayak ingat, gitu. aku di mana? Iya. Ya itu ilustrasi cerita tentang meningitis bakteri itu. Tapi kalau kita lambat, tidak tepat, tidak cepat, maka kematian pun juga akan cepat dialami oleh meningitis bakteri. Nah, Sama meningitis serosa tadi, mm-mm. dia karena lambat perjalanan penyakitnya. Ya maksudnya bukan soalnya kita kasih obatnya lambat-lambat ya. Artinya walaupun nggak kita segera cepat juga, dia tetap insya Allah bertahap akan dengan penanganan yang baik akan perbaikan. Tetapi jeleknya meningitis serosa, angka kecacatannya sangat tinggi. Oh bisa cacat dok? Cacat. Iya, karena kadang pasien datang dengan defisit neurologi vokal. Contohnya lumpuh sebelah, mencong gitu ya. Pada saat TBC-nya udah selesai, ngurusin lumpuhnya nih, ngembaliinnya. Ada yang bisa kembali sempurna, ada yang kembali dengan cacat. Ya. Tapi kalau meningitis bakteri tidak, karena hampir dinyatakan tidak meninggalkan cacat. Karena dia sebelum menuju kerusakan yang berarti, dia bisa meninggal langsung gitu loh. Oh nggak cacat tapi langsung lewat ya dok? Tetapi kalau ditangani cepat, belum sempat ada kecacatan, artinya nggak ada merusak pembuluh darah di otak, nyumbat aliran, pasiennya sudah perbaikan, sehingga belum menimbulkan gejala-gejala defisit yang vokal. Iya, mungkin nggak dok meningitis ini sembuh total, benar-benar sembuh, nggak kambuh lagi? Iya tentu dong, karena ini bakteri penyebabnya, insya Allah dalam penanganan yang tepat dan cepat, ini akan tertangani dengan baik dan outcome pasien, pengeluaran pasien hasilnya banyak yang memuaskan. Asal itu tadi, pasien tidak boleh mengabaikan keluhan. Kadang-kadang datang sudah dengan telat, ini yang susah kita tangani pada pasien untuk mencegah jangan sampai angka kecacatannya tinggi karena datang sudah telat. Tapi kalau soal mortality, kematian, ya memang angka kematiannya juga agak lumayan. Tapi kalau kita tangani dengan tepat dan cepat tadi, insya Allah angka kematian juga bisa diturunkan, ya. Dan untuk dibilang bisa sembuh total, berarti sembuh karena kuman penyebabnya dia kita kelola dengan baik, insya Allah ya sembuh total. Tapi ada dua kemungkinan, sembuh total dengan sempurna, sembuh total dengan cacat otak. Cacat otak itu macam-macam, bisa gejala yang kita lihat nanti, bisa pasiennya masih sisa lumpuh, enggak lumpuh tapi angong ya, mikirnya agak lama gitu, agak loading. Bahkan kadang nggak ingat siapa ini ya, sudah sadar nih. Kalau yang meningitis bakteri kan, aku di mana mama? Ya, udah ingat ya, tapi nggak tahu dia dibawa kemana ya. Tapi kalau meningitis yang tadi kata dokter yang serius, yang mengganggu kognisi misalnya, mengganggu fungsi otak, daerah proses berpikir, fungsi luhur, memori, pemikiran, kemudian pengertian pemahaman, pasien setelah sadar penuh, dia sadar tapi nggak kontak, bingung, bengong, jadi kayak angong ya, lihat tapi seperti kosong kata orang ya. Dok, ini kok anak saya melihat tapi kosong, bukan kosong, dia nggak bisa mencerna lingkungannya apa gitu, nggak ada di sistem memori yang dia punya. Nah, pemulihan ini butuh waktu yang panjang. Artinya, amnesia ya dok? iya, amnesia, gangguan memori, pengertian, pemahaman, ya, proses berpikir, ya, itu sama kayak gangguan lumpuh, sama kayak gangguan yang lainnya pada sistem saraf,
setelah pengobatan TBC, pengobatan meningitisnya, PR kita adalah bagaimana memulihkan fungsi otak ini dengan baik. Dan fasenya adalah 3, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Lama Sampai dong. 2 tahun tidak pengembalian fungsi dengan baik, ya sudah, itulah permanen itunya, cacatnya. Bisa permanen. Tapi amnesianya itu bisa permanen nggak, Dok? Ya iya, Bisa ya? iya dong, bisa. Benar-benar sampai dia tidak seperti anak-anak kembali. Hmm. Ada kasusnya. Jadi pasiennya seolah-olah sudah kayak, apalagi dalam kondisi yang telat ya, telat penanganan, hidup-hidup, tapi fungsi tidak baik dalam fungsi otak. Sehingga ya anak seperti kembali pada dewasa dia ya, tetapi fungsi otaknya kembali pada seperti anak-anak. Tidak merespon dengan baik lingkungan. Jadi di bayangannya dia masih kecil gitu ya? Di bayangannya dia nggak ngebayangin apa-apa, dia nggak ngerti. Iya, benar-benar dia tergantung pada lingkungan. Jadi keluarga, orang tua harus betul-betul menjadi pendampingan. Tapi ada yang posisinya sementara, ada yang permanen, ada yang sementara kemudian perbaikan dan tidak sempurna, ada yang sementara membaik dan sempurna, ada yang permanen dari dia setelah kontak, begitulah hingga ending. Iya. Nah, tapi meningitis ini bisa dicegah nggak, Dok? Oh tentu. Caranya? Jadi meningitis kan penyebabnya kuman tuh, bakteri. Jadi bakteri ini tentu lawannya adalah imunitas tubuh kita. Ya. Jadi pertahanan tubuh manusia itu seolah-olah kayak tentara dalam satu negara. Di negara itu kan ada tentara dan alat negara lah ya, polisi. Jadi kalau tentara kita kuat, itu penjajah mau masuk ke negara kita juga nggak akan sanggup ya. Tapi kalau tentara kita lemah, maka penjajah dari mana aja bisa masuk. Begitulah ilustrasi tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini tentaranya kuat, imunitas, tentara tubuh ini imunitas namanya, kuat, apapun kuman masuk ke tubuh itu langsung dihantam oleh imun kita dulu. Nah pada saat kita terinfeksi, ya, kalau imunnya bagus, satu, gejalanya hilang dan akhirnya pasien survive, dia tidak ada keluhan, ya, itu malah kumannya yang kalah. Tapi yang kedua, masuk kuman, tanding nih ya, tentara sama si kuman, tentara kita kalah, kita jatuh sakit, ya, kita jatuh sakit, tetapi tentara kita masih dalam posisi yang ini kan, lemah nih, akhirnya dia menguat kembali. Nah kemudian dia menghalau kuman, ya dengan pengobatan tentu ya, dan akhirnya kumannya mati, pasien sehat sembuh. Ada lagi tentara kita lemah, kuman masuk, ini tentara udah ambruk nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang susah dalam proses penyembuhan. Nah tentara yang lemah yang minta ampun ini nih, ada penyakitnya nih, penyebabnya yang tadi saya bilang, HIV/AIDS. Itu yang harus kita hindari. Sekarang pertanyaannya bagaimana biar imunitas kita baik, ya? Ya satu, semuanya dari pola hidup, makan yang utama, makan yang baik, ya karena imun dibentuk oleh itu. Satu, makanan yang bergizi, proteinnya tinggi, banyak makan buah, vitamin C, vitamin D, zinc tubuh itu ditingkatkan ya, itu meningkatkan imun semua tuh. Minum yang banyak, khususnya minum air putih, olahraga ya. Dokter ini ngomong tapi dokternya nggak ngerjain, gimana sih? Karena saking udah capek ngeladenin pasien sana sini, saya anggap itu olahraga juga sih. Oh mondar mandir gitu olahraga ya, Dok? Mondar mandir loh. Kalau dihitung sama atlet, kayaknya banyakkan dokter sama yang jalan loh. Dari pagi sampai tengah malam loh, Dok, jalannya. Iya loh, bayangin 3 rumah sakit. Jalan sini ke ruangan sini, ruangan sana aja, keliling-keliling. Udah itu ketemu pasien, ngoceh. Ini kan energi semua nih, olahraga kan. Tapi nggak bener.
harus betul-betul menyiapkan diri untuk olahraga yang kasih spare waktu untuk olahraga banget. Jadi jangan menganggap kayak Dokter Zan bilang, ah saya sudah olahraga nih. Udah Akhirnya tetap mondar-mandir. juga. Akhirnya tetap juga loh. Heeh. Bisa sakit, bisa nggak sehat juga. Nah, mungkin Heeh. itu sama hindari merokok ya. Heeh. Merokok hentikan. Ya utama lagi narkoba. Oh, jangan sekali deh. Pokoknya generasi muda kita masukkan ke otak pikiran kita, narkoba itu nggak ada yang buat baik di tubuh. Dia cuma buat 3 gejala di badan kita, yaitu 1 gila, kedua bodoh, tolol. Orang narkoba itu pasti begitu tuh, gila, tolol, endingnya masuk penjara dan kadang mati sia-sia. Hanya 4 itu aja udah, Nggak nggak enak ada semua ya, lawan Dok ya. dah. Nggak ada yang bagus ya. Nggak ada yang bagus ya. Iya. Oke dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oh iya, sedikit aja banget edukasi untuk COVID-19 ya. Masyarakat di luar sana mohon jangan sepelekan COVID-19. Betul-betul luar biasa. Jangan anggap remeh virus ini. Virus ini jangan kita anggap, jangan makan hoax ya. Banyak hoax bilang cuman flu biasa. Jangan. Ya, ini bahaya virus ini. Kalau imun kita nggak benar, angka kematiannya memang betul dihitung-hitung seolah-olah kecil ya. Jangan salah itu. Kalau nggak ditangani cepat juga, COVID-19 ini juga memang infeksi saluran nafas yang cepat, kemudian perburukannya juga cepat, unpredictable. Tadinya baik-baik saja, tiba-tiba memburuk, apalagi ada riwayat komorbiditas ya. Ada faktor risiko, kencing manis, ada darah tinggi, ada macam-macam, ada gangguan fungsi hati dan sebagainya. Udah deh, ini COVID memang benar-benar bahaya yang harus kita hindari. Oleh sebab itu, seluruh pemirsa Tribun yang hari ini nonton, jaga diri, jaga keluarga, jaga saudara, orang-orang yang kita cintai semuanya, ya. Karena setelah terinfeksi, kita sedih gitu. Dia akan menginfeksi keluarga kita juga. Karena kita tinggal di antara mereka. Jadi dan kita nggak tahu, namanya kumannya nggak kelihatan, lawannya nggak kelihatan. Kita naruh barang-barang itu sangat rentan sekali. Oleh sebab itu 3M itu kerjakan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, setiap saat dimanapun berada, ketemu siapapun. Jaga keluarga kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi diri kita sendiri. Hindari perkumpulan yang tidak penting. Angka COVID hari ini bukan main-main. Jadi tolong ya, seluruh masyarakat Lampung, saya berharap kita jaga diri untuk generasi bangsa kita ke depan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, Dokter Zam, terima kasih ya dok atas waktunya dok ya. Ganggu Terima kasih istirahatnya juga, dok. Bu. Ganggu Senang. istirahatnya lagi istirahat kan dok. Seneng banget tadi ya, siapa Mbak Indah cerita kemarin Tribun. Oh ya udah senang banget. Iya. Berbagi. Saya ketemu dokter lagi walaupun via virtual ya dok. Iya. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendapat sedikit informasi ini ya. Iya. Oke Dokter Zam, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Terima kasih banyak juga. Iya. Sehat selalu. Iya, sehat terus juga dok ya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Zam. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.